Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, Sekolah Indonesia Channel akan membagikan contoh soal P3K. Pada kesempatan kali ini, Sekolah Indonesia Channel akan membagikan contoh soal P3K untuk kompetensi sosiokultural. Seperti apa contoh soalnya? Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan study tour ke luar kota selama 3 hari. Dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan study tour itu. Sesuai rencana, rombongan study tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 5 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena suatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Atau E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut study tour untuk tetap masuk sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa yang B? Karena dengan pertimbangan akan sensitif bila kita sendiri yang menyarankan kepada beberapa guru untuk tetap masuk. Kata tetap masuk sepertinya memaksakan kehendak sendiri. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Lanjut ke soal berikutnya. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah Anda. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Merombak dengan kepanitiaan yang baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. Atau E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Mengapa jawabannya A? Karena kata kunci pada soal tersebut yaitu guru diminta untuk mengkoordinasi panitia. Soal berikutnya. V. Adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan titik-titik. A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. Atau E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya
disertai memfasilitasi bakat menari akan berkembang secara optimal. Jawaban yang tepat adalah yang E. Prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi, di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Soal berikutnya, di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal, di sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan tersebut di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal tersebut. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing, yaitu guru pembimbing dan konseling, sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. D. Saya meminta kepada kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jera. Atau E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Karena guru saja tidak cukup dan harus didukung seluruh warga sekolah dan menjadi tauladan. Soal berikutnya. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru pembimbing dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. Atau E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Jawabannya paling tepat adalah yang B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Proses pembelajaran efektif kalau dari pernyataannya, karena guru tidak sekedar memantau tapi juga melakukan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Contoh soal berikutnya. Suatu ketika, hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Atau E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Jawabannya paling tepat adalah yang D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan.
Yang kita hadapi adalah kepala sekolah. Sosok seorang guru jika dihadapkan dengan situasi yang panas, mestinya seperti itu. Walau kita tidak tahu apakah yang kita kerjakan benar-benar salah. Dalam opsi D, diperkuat dengan kata mencermati kritikan. Nah, dalam statement ini kita belum tahu apakah kepala sekolah kritikannya benar atau tidak, sehingga harus dicermati terlebih dahulu. Jika ada kesalahan, maka dilakukan perbaikan. Contoh soal berikutnya. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan pencemaran dan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang sudah tertumpuk seminggu. D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah yang sudah menumpuk seminggu. Atau E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk seminggu ke tempat pembuangan akhir meskipun jaraknya jauh. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Karena ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak, jadi tidak bisa diputuskan sendiri, harus didiskusikan dengan masyarakat dan tokoh setempat. Contoh soal berikutnya. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda adalah 120 siswa. Kebetulan, calon siswa urutan 120 ada dua calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan calon yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu daripada calon siswa lain. B. Menerima calon siswa lain karena mendaftar lebih dahulu untuk menjaga objektivitas. C. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung menjadi 121 agar keduanya diterima. D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. Atau E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusannya diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jawabannya tepat adalah yang E. Kenapa E? Segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Soal berikutnya. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai yang rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah, sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa, meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. D. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah, seraya menambah poin nilai sesuai yang dibutuhkan saja. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan, seraya menambahkan poin nilai yang relatif setara dengan siswa lain. D. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah, sehingga memberikan nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Atau E. Karena kepala sekolah turut campur tangan, sebagai sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Jawabannya tepat adalah yang A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa, meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Karena dalam memberikan penilaian kita harus objektif, jangan subjektif. Contoh soal berikutnya.
Pada obrolan ringan di ruang guru, beberapa guru berpendapat atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa yang berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Apa pendapat Anda? A. Membenarkan kesimpulan itu karena Anda juga mengalami beberapa kasus yang sama terhadap ras tersebut. B. Ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga menjadi orang tidak beradab. C. Menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus, ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut dan beradab. D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Jawabannya tepat adalah yang D. Kenapa? Baik buruk seorang itu pengaruh dari keluarga dan masyarakat, intinya didikan. Oke, sekian contoh soal P3K untuk kompetensi sosiokultural. Kultural ini lebih ke sosial ya, ini lebih ke sosial. Untuk kulturalnya masih sedikit, tapi nggak apa-apa, ini untuk contoh soal saja dan untuk latihan Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya lulus. Amin.